Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikoma Putri Kurnia Apriani, presensi 24 dengan NIM 2211031223, kelas A1 Bangli, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Nah, mendengar kata kota atau kabupaten, hal apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Apa yang disebut dengan kota? Menurut beberapa ahli seperti Louis Wright, kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang heterogen kedudukan sosialnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Karakteristik kota: selain memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, kota juga memiliki fasilitas umum yang lengkap, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga, pusat ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, infrastruktur yang berkembang, seperti halnya jalan, jaringan listrik, dan air. Yang terakhir, pemerintahan lokal seperti wali kota dan bupati. Klasifikasi kota. Kota besar atau biasa disebut dengan metropolis memiliki 1 juta penduduk. Kota sedang dihuni dari 500 sampai 1 juta penduduk. Kota kecil 100 sampai 500 penduduk. Dan adapun fungsi kota yang perlu kita ketahui ya adik-adik, seperti pusat pemerintahan, yang kedua pusat ekonomi dan industri, yang ketiga pusat pendidikan dan kesehatan, yang keempat pusat kebudayaan dan pariwisata, yang kelima pusat transportasi dan logistik. Next, apa yang disebut dengan kabupaten? Kabupaten merupakan daerah administratif Indonesia tingkat 2 selain daerah kota, yang dipimpin oleh wali kota pada umumnya. Baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Nah, adik-adik, pada gambar di atas bisa kita lihat Desa Wisata Penglipuran yang menjadi sebagai salah satu objek dari Kabupaten Bangli yang terkenal dengan kebersihan dan ketradisionalan desanya. Karakteristik kabupaten. Di setiap kabupaten memiliki wilayah administratif di bawah provinsi. Yang kedua, di setiap kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakil bupatinya. Yang ketiga, terdiri dari beberapa kecamatan. Yang keempat, memiliki pemerintahan lokal dan mempunyai otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan. Kabupaten juga memiliki fungsinya tersendiri, seperti yang pertama, mengatur urusan pemerintahan lokal. Yang kedua, mengelola sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik, seperti contohnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat, mempromosikan ekonomi lokal setempat. Dan yang terakhir, mengembangkan pariwisata dan kebudayaan. Struktur pemerintahan kabupaten. Yang pertama, bupati dan wakil bupati. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut DPRD. Yang ketiga, Sekretariat Daerah. Yang keempat, Dinas Daerah atau Pendidikan Kesehatan. Yang kelima, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Kabupaten Bangli. Kabupaten yang terkenal dengan udara sejuknya ini dan bunga pucuk bang sebagai ciri khas utamanya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Memiliki jumlah penduduk sekitar 264.945 jiwa berdasarkan data BPS 2022. Memiliki kepadatan penduduk 509 jiwa per kilometer. Kabupaten Bangli rata-rata masyarakatnya 83% menganut agama Hindu dan sebagian kecilnya Islam Kristen. Dari sektor ekonomi,
Yang pertama yaitu sektor pertanian, seperti subak, kopi, coklat, dan sayuran. Yang kedua, sektor pariwisata, seperti wisata alam Danau Batur dan Gunung Batur. Wisata budaya dan wisata spiritual, yaitu Pura Kehan. 3. Dari sektor industri, seperti kerajinan, tekstil, dan makanan. Makna di balik logo Kabupaten Bangli. Daun lambang berbentuk perisai segi 5 sama sisi melambangkan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pancasila, di mana daerah merupakan bagian wilayahnya. Nah, bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Sinar dan langit melambangkan kecerahan dan kecemerlangan. Miru melambangkan wujud keagamaan atau adat istiadat. Candi Bentar atau Apit Surang melambangkan kebudayaan. Daun jarak melambangkan sejarah dan lahirnya nama Bangli. Dasar miru bertuliskan Bakti Mukti Bakti, mengandung arti atau makna suatu pengabdian berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah adik-adik, sekian materi pada pagi hari ini. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Jangan lupa belajar ya.